Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pentingnya pendidikan kewarganegaraan, materi ketaatan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, saya sendiri Dimas Anugrah Ramadan dengan NIM K0112312988. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan NIM H0711231078. Perkenalkan, nama saya Surya Fatur Rahman dengan NIM H0312311072. Selanjutnya adalah materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009. Yang keempat adalah rambu-rambu pada lalu lintas. Dan yang kelima adalah pidana pelanggaran lalu lintas dan upaya mencegah pelanggaran. Yang pertama adalah pendahuluan. Indonesia merupakan negara hukum. Dalam pelaksanaan pemerintahan dan dalam kehidupan masyarakat diatur oleh hukum. Hukum di Indonesia dimuat dalam bentuk konstitusi, yaitu hukum atau peraturan yang tertulis yang ada pada undang-undang dan yang tidak tertulis. Transportasi merupakan alat atau kendaraan yang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan sendiri adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Baik, saya persilakan untuk pemateri pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membawakan tiga materi. Yang pertama itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-undang ini memiliki beberapa ketentuan umum, asas, dan tujuan, serta ruang lingkup keberlakuannya. Dalam undang-undang ini, lalu lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan tol, yaitu peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur tentang penyelenggaraan jalan tol di Indonesia. Peraturan pemerintah ini telah diubah beberapa kali. Yang terakhir yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan tol. Adapun peraturan ini bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di jalan tol. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan jalan tol. Yang ketiga, meningkatkan keadilan dan kepastian hukum bagi para pengguna jalan tol. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan peran pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol. Adapun beberapa ketentuan utama dari peraturan ini yaitu fasilitas komunikasi, manajemen jalan tol, tarif tol, keselamatan jalan tol, serta persyaratan penyelenggaraan jalan tol. Jadi, secara keseluruhan, Peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tahun 2005 merupakan peraturan penting yang mengatur pembangunan, pengelolaan, dan keamanan jalan tol di Indonesia. Nah, yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009.
yakni tentang perubahan atas Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 yang sudah saya katakan tadi, yaitu berupa beberapa perubahan yang meliputi penambahan ketentuan tentang klasifikasi jalan tol, perubahan ketentuan tentang penetapan tarif jalan tol, penambahan ketentuan tentang pengawasan dan pengendalian jalan tol, serta penambahan ketentuan tentang peran pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol. Sekian pembawaan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai rambu-rambu lalu lintas, saya persilakan kepada pemateri kedua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Rambu lalu lintas punya banyak jenis yang punya kegunaan atau fungsi masing-masing. Namun secara umum, rambu lalu lintas berfungsi untuk mengatur jalannya lalu lintas agar tertib dan teratur. Ada 4 jenis rambu lalu lintas, yaitu rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Yang pertama itu rambu peringatan. Rambu peringatan adalah rambu yang memberikan informasi berupa peringatan akan kemungkinan adanya bahaya dan sifat dari bahaya tersebut kepada pengguna jalan. Pada rambu ini, dasar palang rambu berwarna kuning, sedangkan tulisan atau simbol pada rambu berwarna hitam. Salah satu contohnya adalah rambu pengatur lalu lintas. Kita dapat melihatnya yang ada pada materi ini. Selanjutnya itu rambu larangan. Rambu larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan yang dilarang oleh pengguna jalan. Pada rambu ini, dasar palang rambu berwarna putih, garis tepi berwarna merah, dan lambang huruf atau angka berwarna hitam. Contohnya adalah rambu dilarang berhenti, dilarang masuk, dan dilarang parkir. Yang ketiga itu rambu perintah. Rambu perintah adalah rambu yang menyatakan perintah yang wajib ditaati oleh pengguna jalan. Dimaksudkan untuk memberi petunjuk pendahuluan kepada pemakai jalan dan ditempatkan pada jarak yang layak sebelum titik kewajiban dimulai. Pada rambu ini, dasar palang rambu berwarna biru, sedangkan tulisan, angka, atau simbol pada rambu berwarna putih. Yang terakhir itu rambu petunjuk. Rambu petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk memandu pengguna jalan saat dalam perjalanan atau memberikan informasi lain kepada pengguna jalan. Rambu yang jadi petunjuk arah dan letak kota biasanya punya dasar palang berwarna hijau dengan tulisan berwarna putih. Itulah tadi pemaparan saya mengenai rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menerangkan materi mengenai pidana pelanggaran lalu lintas dan upaya dalam meminimalisir pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan melanggar tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan. Pelanggaran lalu lintas terjadi karena kurangnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat dalam berkendara mengenai peraturan dan rambu-rambu lalu lintas jalan, serta kurangnya kesadaran hukum warga masyarakat masih sangat rendah. Bentuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan antara lain, yang pertama adalah pelanggaran right of way, yang kedua adalah batas kecepatan kendaraan, yang ketiga adalah rambu-rambu lalu lintas, yang keempat adalah marka jalan, yang kelima adalah alat pemberi isyarat, dan lain-lain. Adapun beberapa upaya preventif dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas terhadap masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan edukasi dan kampanye keselamatan berkendara. Yang kedua adalah mengikut sertakan masyarakat
sebagai bagian dari program lalu lintas. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pengemudi. Yang keempat adalah mengembangkan dan memproduksi kendaraan dengan teknologi termutakhir. Yang kelima adalah membangun infrastruktur jalan dan APILL. Yang keenam adalah mengawasi regulasi transportasi umum. Baik, demikianlah materi yang dibawakan oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.